Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Salaswati, NIM 1804191. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Unit 2, Semester 5, Universitas Samudra. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran mengenai konsep keterampilan membaca. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas tinggi yang diampuh oleh Ibu Juliati SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Nah, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai konsep keterampilan berbicara. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang tahu tidak apa sih itu berbicara? Nah, yang kakak lakukan ini apa? Ya, berbicara. Nah, berbicara itu dapat diartikan atau dikatakan sebagai suatu penyampaian maksud ide, pikiran, isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Maksud dari kakak menyampaikan ini apa? Agar kalian mengerti kan? Nah, seperti itu. Kalian pasti tidak luput dari berbicara. Mau baik di rumah, di sekolah, dan dimanapun pasti kalian akan mengucapkan bunyi-bunyi lisan atau yang disebut dengan berbicara. Nah, adik-adik, ada berbicara memanfaatkan 4 faktor. Apa saja kah itu? Ada yang tahu? Nah, yang pertama ada faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Ada yang tahu? Faktor fisik adalah alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Nah, dengan demikian, faktor fisik yang digunakan berbicara yaitu mulut. Kita berbicara menggunakan mulut. Lalu ada faktor psikologis yang memberi andil yang cukup besar terhadap kelancaran berbicara. Jadi, kelancaran berbicara kita dipengaruhi oleh faktor psikologis. Selanjutnya ada faktor neurologis. Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu faktor neurologis itu apa? Yaitu jaringan saraf yang menghubungkan otak kecil dengan mulut, telinga, dan organ tubuh lainnya yang ikut dalam aktivitas berbicara. Lalu ada faktor semantik. Ada yang tahu faktor semantik itu apa? Nah, faktor semantik itu yang berhubungan dengan makna. Nah, selanjutnya ada faktor linguistik. Nah, faktor linguistik berkaitan dengan struktur bahasa yang selalu berperan dalam kegiatan berbicara. Nah, oleh karena itu, berbicara merupakan suatu alat yang sangat penting bagi kontrol sosial, karena berbicara tidak hanya sekedar pengucapan bunyi atau kata-kata, melainkan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan dan pikiran yang serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar ataupun penyimak. Jadi, adik-adik semuanya, kita berbicara pasti mempunyai maksud tertentu. Kita bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat atau kata-kata. Pasti kita ketika kita berbicara, kita ingin menyampaikan aspirasi kita atau isi hati kita agar didengar oleh orang lain. Ketika kamu ingin pergi ke rumah teman, pasti kan kamu berbicara kepada orang tua kan? Jadi, ibu saya pergi ke rumah teman. Nah, apa maksud kamu berbicara seperti itu? Nah, adik-adik pasti punya maksud, yaitu untuk menyampaikan bahwasannya saya ingin pergi ke rumah teman. Nah, menyampaikan gagasan atau ide pikiran yang adik-adik punya kepada ibu.
Untuk aktivitas yang dapat dilakukan di dalam kelas, nah yang pertama yaitu memberikan pendapat atau tanggapan pribadi. Nah adik-adik, kalian pernah tidak memberikan tanggapan pribadi? Misalnya nih, kalian menanggapi misalnya nih kelompok lain mempresentasikan. Nah, lalu kalian pernah tidak memberikan pendapat? Pernah? Nah, itu. Lalu yang kedua yaitu bercerita. Nah, adik-adik, nih misalnya kalian bercerita mengenai liburan minggu lalu kepada teman kalian. Nah, itu merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan. Lalu menggambarkan orang atau barang. Misalnya kalian habis menonton televisi. Kalian menceritakan kepada teman kalian. Nah, toko ini begini loh, toko ini begini. Nah, itu merupakan salah satu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan siswa. Lalu menggambarkan posisi, menggambarkan kalimat, menggambarkan proses, lalu memberikan penjelasan. Nah, misalnya nih setelah kalian membaca buku, lalu kalian memberikan penjelasannya bahwasannya buku tersebut berisikan tentang seperti ini gitu. Jalan ceritanya seperti ini. Nah, lalu menyampaikan atau mendukung argumentasi. Nah, adapun aspek kemahiran berbicara. Ada yang tahu apa saja aspek kemahiran berbicara? Nah, terdiri menjadi dua aspek. Yang pertama ada aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan itu meliputi lafal, intonasi, tekanan dan ritme, dan penggunaan dan kalimat. Sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik sekalian tahu tidak lafal itu apa? Nah, lafal adalah suatu cara seseorang dalam mengucapkan bunyi. Nah, bunyi bahasa Indonesia meliputi apa saja? Ya benar, vokal, konsonan, dan gabungan konsonan. Lalu ada intonasi. Nah, intonasi itu merupakan naik turunnya lagu kalimat. Nah, misalnya nih, kakak menanyakan kepada kalian, apa ini maksudnya? Nah, itu kan merupakan intonasi. Nah, lalu kakak bilang, hari ini tugasnya harus selesai ya. Nah, itu adalah turun lagunya kalimat. Lalu ada tekanan. Tekanan itu merupakan nada. Apa itu tekanan atau nada? Adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Nih contohnya, saya membaca buku. Saya itu adalah pelakunya. Saya itu kan pelaku, jadi lebih ditegaskan. Saya membaca buku. Nah, seperti itu. Baru ritme. Ritme atau irama adalah suara yang teratur. Ada juga nih aspek non-kebahasaan. Aspek non-kebahasaan meliputi kenyaringan suara, kelancaran suatu pengucapan lisan kita. Lalu sikap berbicara. Bagaimana sikap berbicara yang baik? Iya benar. Sikap berbicara yang baik yaitu kita berbicara dengan sopan. Lalu ada gerak dan mimik. Lalu ada penalaran, lalu ada santun berbicara. Adik-adik sekalian, adapun kegiatan berbicara, nah yang pertama yaitu berbicara. Apa itu berbicara? Yang kakak lakukan ini adalah ya berbicara. Jadi, apa sih tujuan kakak berbicara? Agar kalian mendapat pengetahuan. Nah, apa sih manfaat berbicara? Ada yang tahu? Nah, manfaat berbicara itu yang pertama memberikan hiburan. Contohnya seperti ketika orang mendongeng. Nah, apa manfaatnya bagi kalian? Yaitu hiburan. Nah, lalu mengajarkan kebenaran. Misalnya kalian mendengar suatu ceramah dari seorang ustadz. Nah, itu kan mengajarkan kebenaran. Lalu memberikan keteladanan. Nah, untuk menjadi pencerita yang baik dibutuhkan persiapan dan latihan. Persyaratan yang perlu diperhatikan yang pertama ada penguasaan dan penghayatan cerita. Jadi seorang ketika dia bercerita dia harus memiliki penghayatan yang bagus.
dan penguasaan materi sebelum dia bercerita. Lalu, ada penyelarasan dengan situasi dan kondisi. Lalu, pemilihan dan penyusunan kalimat. Nah, misalnya nih, ketika ada seorang, misalnya dia berpidato. Nah, sebelumnya pasti dia mempersiapkan terlebih dahulu dan memilih dan menyusun kalimat yang baik dan benar. Lalu ada pengekspresian yang alami. Jadi setiap pembicara pasti dia mempunyai ekspresinya masing-masing. Lalu keberanian. Nah, adik-adik sekalian, nih, ketika kalian berbicara di depan kelas, berarti kalian memiliki keberanian. Nah, kakak yakin nih adik-adik semua pasti orangnya pemberani ya. Selain berbicara, ada juga berdialog. Apa berdialog? Apa itu berdialog? Nah, kakak yakin kalian sering berdialog dengan teman sebangku, dengan kakak, adik, orang tua. Namun apa sih kak berdialog itu? Nah, itu merupakan percakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, ada berbagai bentuk bicara yang termasuk dialog, yaitu tegur, sapa, konversi, wawancara, diskusi, dan bertelepon. Jadi adik-adik sekalian pasti pernah mengalami berdialog. Nah, baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, dengan teman, dengan keluarga, dan sebagainya. Nah, pasti adik-adik sekalian pernah namanya melakukan menelpon orang tua, baru menyapa orang, pasti pernah kan? Nah, itu yang dinamakan dialog. Nah, ada nih menurut Tarigan berpendapat bahwa dalam setiap lakon dialog harus memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, dialog harus dapat mempertinggi nilai gerak. Jadi, yang kedua, dialog harus baik dan bernilai tinggi. Maksudnya adalah bagaimana mereka berkata dengan baik dan bermanfaat. Jadi sebelum kita berdialog harus memperhatikan yang pertama partisipasi saling memperhatikan. Jadi ketika kita berdialog dengan teman, nah kita harus saling berpartisipasi, yaitu saling memperhatikan apa yang dibicara. Nah, misalnya nih kakak mau nanya, kalau kalian berbicara tidak diperhatikan oleh lawan bicaranya bagaimana? Nah, yang kedua ada tidak menyinggung perasaan lawan dialog. Jadi kita berbicara harus dipikirkan. Jadi jangan sampai apa yang kita ucapkan menyakiti hati teman kita. Nah, lalu tidak sombong. Lalu berdialog dengan santun. Nah, itulah pentingnya berbicara dengan sopan santun. Lalu menghindari sikap mendikte. Jadi kita jangan menduga-duga nih yang dia bicarakan seperti apa gitu. Jadi lalu menghindari sikap kekesalan atau kejengkelan. Jadi adik-adik sekalian, ketika kita berbicara, hindari sikap kekesalan atau kejengkelan. Nah, tidak boleh ya. Lalu menghindari sikap merendahkan diri yang berlebihan. Jadi kita tidak boleh merendah diri. Bukan berarti kita harus meninggi diri, tapi kita harus percaya diri. Nah, selanjutnya ada berpidato atau ceramah. Nah, adik-adik sekalian, apakah kalian pernah berpidato? Baik itu di depan kelas maupun mengikuti lomba pidato di lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian tahu tidak apa yang dinamakan dengan pidato? Apa yang dimaksud dengan berpidato? Nah, berpidato merupakan penyampaian uraian atau mengutarakan keterangan dengan jelas menurut cara-cara tertentu secara lisan tentang suatu hal di hadapan massa. Nah, pidato dapat dijumpai dalam berbagai pertemuan. Nah, di mana saja biasanya kalian melihat pidato?
Ya, misalnya di acara-acara tertentu. Misalnya di acara Maulid, kalian pernah melihat seorang ustadz ceramah? Nah, iya benar. Pidato biasanya kita melihat seorang ustadz ceramah ataupun seorang guru berpidato, melihat teman kalian berpidato. Nah, seperti itu. Nah, untuk mahir berpidato diperlukan syarat, yaitu yang pertama ada keberanian. Nah, kakak yakin adik-adik semua pasti orangnya berani-berani. Jadi, kalau kita tidak berani, kita tidak mungkin bisa berpidato karena kita tidak mempunyai keberanian. Jadi, kita harus senantiasa berani agar kita dapat berpidato di depan umum. Nah, lalu ketenangan menghadapi masa. Nah, ketika kita berpidato misalnya di depan kelas, kita harus tenang agar apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dengan jelas. Lalu kecepatan bereaksi. Lalu kesanggupan menyampaikan ide secara lancar dan sistematis. Makanya dibutuhkan kelancaran agar kita dapat menyampaikan materi secara lancar dan sistematis. Lalu selanjutnya ada berdiskusi. Siapa yang di sini pernah berdiskusi? Baik dengan teman sekelas, berdiskusi di rumah. Nah, apa sih yang dinamakan dengan diskusi, Kak? Diskusi merupakan proses penglibatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka. Nah, diskusi juga diartikan sebagai pembicaraan antara dua orang atau lebih dengan tujuan mendapatkan suatu pengertian, kesepakatan, dan keputusan bersama mengenai suatu masalah. Jadi, mungkin kalian pernah berdiskusi, semisal dengan teman kelompok ya. Nah, ini kita berdiskusi misalnya adik-adik semua mengerjakan tugas. Pasti kalian berdiskusi sesama teman kalian. Bagaimana nih cara mengerjakannya? Bagaimana ini cara pembuatannya? Diskusi itu merupakan partisipasi lebih dari satu orang. Jadi, yang namanya diskusi itu lebih dari satu orang. Bisa dua ataupun lebih. Lalu, dilaksanakan dengan bersemuka. Lalu, menggunakan bahasa lisan. Nah, diskusi menggunakan bahasa lisan. Maksudnya adalah ketika kita berdiskusi dengan teman kita, kita harus mengutarakan pendapat kita yang kita ucapkan melalui bahasa lisan atau bicara. Lalu, apa sih tujuan diskusi? Tujuan diskusi untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, dengan kita berdiskusi, nantinya kita akan mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi kita berdiskusi artinya bertukar pikiran dengan teman sekelompok kita ya adik-adik. Jadi tujuannya untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya kesepakatan kita juga mendengarkan argumentasi atau pendapat dari teman kita nih. Barulah setelah itu kita berembuk mendiskusikan, akhirnya sampai pada akhirnya kita mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, dalam berdiskusi perlu dijalani sikap kooperatif di antara para anggota. Nah, ini maksudnya adalah kerjasama di antara anggota. Lalu semangat berinteraksi. Kita harus semangat berinteraksi agar kesepakatan nantinya bisa didapatkan dengan baik. Lalu kesadaran berkelompok, lalu bahasa merupakan alat pokok komunikasi. Lalu kemampuan daya untuk mengatasi masalah. Nah,
Nah, apakah adik-adik sudah paham mengenai konsep kemampuan berbicara? Nah, adik-adik semuanya harus lebih meningkatkan kemampuan berbicara ya. Baiklah, cukup sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.